حي على الفلاح. الله والله 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 الله والله والله والله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa menghadiri majlis Allah yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kenikmatan ini tetap ada bersama kita sehingga kita bisa terus dapat merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah atas segalanya ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita maklumi semua, sebab kenapa manusia melakukan dosa itu sebabkan karena ada yang menggoda, ada yang berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini maknanya adalah diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang tidak memiliki kekurangan apa-apa dari segi rohiyah. Jadi artinya manusia tidak memiliki dosa, manusia fitrahnya itu berada di jalan yang benar. Tetapi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diskenariokan ya, ketika diturunkan ke dunia ini harus diuji. Dia harus menghadapi berbagai macam ujian. Di antara ujiannya ini adalah godaan daripada setan atau godaan daripada iblis. Dan iblis inilah yang nanti Iblis mengatakan la ughwiyannahum ajmain. Aku, kata iblis, akan ughwiyannahum ajmain. Kami akan membuat manusia tergelincir semua dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sudah janji iblis bahwa iblis ini nanti akan menggelincirkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu sesungguhnya kalau manusia beriman itu dia berada di jalan penciptaannya, di dalam fitrahnya. Dia sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaliknya ketika manusia melakukan dosa, maksiat, dia sedang keluar dari fitrahnya dan pasti tidak akan ada dosa dan maksiat yang membuat manusia itu menjadi tenang dan senang dan nyaman. Itu tidak ada. Kebahagiaan itu tidak pernah bersama dengan kemaksiatan. Justru kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus kembali kepada awal penciptaan kita, yaitu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya saja memang Allah nanti menurunkan ujian, diantaranya berupa bisikan daripada iblis, setan sebagai pokok sebab manusia digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalannya. Nah, apa yang menjadi sifat iblis yang kemudian ini ditularkan kepada manusia yang menyebabkan nanti manusia bisa keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan ketika iblis yang oleh Allah diperintahkan sujud kepada Adam, wa itu qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam.
Kebetulan perintah lil malaikah ini juga termasuk kepada iblis ini. Iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Cuma fasik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maksiat terhadap perintah Allah. Nah, cuma waktu itu perintah ini juga diberikan kepada iblis ini. Fasajadu li Adama, seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis yang diperintah oleh Allah tapi dia tidak mau sujud kepada Adam. Aba, dia menolak, wastakbaro, dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, oleh sebab itulah dia menjadi makhluk yang di antara makhluk yang kafir ini. Nah, jadi sifat iblis yang paling pokok, yang paling utama, yang menyebabkan dia tidak mau sujud pada Adam sebagai salah satu bentuk implementasi perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu karena ada aba wastakbar. Ada perasaan istikbar, ada perasaan sombong di dalam diri iblis. Penyakit inilah nanti yang oleh iblis akan ditularkan kepada manusia. Jadi manusia itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi kemungkinan atau akan memiliki sifat, salah satunya itu manusia itu bisa sombong seperti juga iblis bisa sombong. Dan tentu sombongnya manusia karena ada bisikan dari iblis, ada bisikan dari setan. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah saja dari kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang nanti akan menjadi sebab manusia, yang akan menjadi pokok kenapa manusia dia tidak mau tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya kiber di dalam diri manusia, kesombongan dalam diri manusia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Dalam ayat lain Allah mengingatkan manusia, kenapa manusia diciptakan oleh Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya manusia itu menjadi hamba Allah. Hamba itu jadi budak. Budak itu kalau di dalam posisi sosial adalah orang yang tidak layak untuk menyombongkan diri. Jadi kalau ada budak di hadapan majikannya dia sombong, nah itu kan kurang ajar gitu ya. Namanya budak, abdun. Jadi abdun ini digambarkan oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana posisi manusia. Manusia itu oleh Allah diciptakan supaya dia jadi budak. Tapi budaknya siapa? Tentu bukan budaknya manusia, juga bukan budaknya setan, bukan budaknya makhluk-makhluk yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah itu supaya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Liya'buduni, supaya kalian menjadi budakku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Orang kalau sudah merasa diri sebagai hamba, merasa diri sebagai budak, yang tentu saja derajatnya sangat rendah di hadapan majikannya, dia tentu saja tidak akan pantas menyombongkan diri. Pekerjaannya hanya satu saja, apa? Taat saja kepada perintah dari majikannya itu. Itulah yang disebut dengan budak. Nah, maka yang akan menghalangi kita taat pada Allah Subhanahu wa taala itu kalau di dalam hati kita ada kiber, ada sombong, merasa diri kita hebat, merasa diri kita kuat, merasa diri kita mampu melakukan segalanya. Padahal kita ini kan Allah sudah mengatakan kan, innalillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita juga nanti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Gak ada kemampuan, tidak ada kekuatan yang kita miliki kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya sih demikian sebenarnya. Tapi karena manusia punya potensi kiber disebabkan karena bisikan daripada iblis, maka kemungkinan besar ada manusia yang takabur. Takabur itu bukan kabir yang sesungguhnya. Jadi kabir itu besar. Takabur itu merasa besar. Merasa besar itu artinya kita kecil sesungguhnya. Kita tidak punya kekuatan, kita nggak punya apa-apa, tapi kita merasa hebat. Kita merasa mampu melakukan segalanya.
Itulah nanti yang akan menyebabkan kita tidak istirja pada Allah Subhanahu wa taala kalau kena musibah. Jadi kan kita kalau orang beriman itu idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kena musibah, maka dikembalikan lagi pada Allah. Kita ini milik Allah dan akan kembali pada Allah. Maka musibah ini juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sombong. Menghadapi musibah itu balikin dulu sama Allah Subhanahu wa taala, kembalikan pada Allah. Oh ya, ini datang dari Allah. Maka sebelum kita menghadapi musibah itu, mencari solusinya secara manusiawi, sebelumnya kita kembalikan dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita berpikir secara manusiawi sebagai perintah juga dari Allah. Kalau musibah itu sakit, Rasul memerintahkan tadawu ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, fa inna likulli da'in dawa. Karena setiap penyakit itu nanti ada obatnya. Kalau musibah itu misalnya, wah inilah hari ini lagi nggak punya duit dan kira-kira gitu. Ya kita balikin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini datang dari Allah. Lalu kita berikhtiar setelah apa? Setelah kita mengembalikannya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini sesuatu yang harus menjadi sifat orang mukmin. Jadi kalau dia menghadapi apa-apa, nah kalau menghadapi musibah misalnya, balikin terhadap pada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan pada Allah, istirja. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang nanti akan membuat kita ini tidak akan terkena kesombongan karena dikembalikan apapun pada Allah. So banyak orang yang dia menghadapi musibah tapi nggak balik sama Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa saya sanggup menghadapi musibah ini dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan kepintarannya, dengan kesehatannya, dengan kemampuan finansialnya dan sebagainya. Ada orang yang merasa begitu. Padahal sesungguhnya kalau orang sudah kena musibah tapi sudah diawali dengan kesombongan, Allah akan dibiarkan saja. Allah tidak akan menolongnya sebab dia sudah merasa besar, sudah merasa hebat. Nah ini saya kira banyak di antara kita itu menghadapi musibah dengan kesombongan, lalu kemudian dia terjatuh nggak bisa menghadapi musibah itu, akhirnya dia baru balik ke Allah itu setelah babak belur, setelah dia merasa habis semuanya. Padahal bukan begitu cara orang beriman. Cara orang beriman itu walaupun kita punya kuasa, kita punya uang, punya kekayaan, punya tenaga yang hebat, punya ilmu yang banyak misalnya menghadapi musibah itu, balik dulu sama Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'ala Allah. Ikhtiar itu setelah tawakal, bukan sebelum tawakal. Bukan sebelum tawakal. Jadi kita ini berusaha setelah kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan lebih sulit lagi kalau kita mendapatkan kenikmatan. Kan kalau kita mendapatkan kenikmatan juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nggak sombong, apa yang harus kita baca? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, bukti syukur kita pertama kali kita ucapkan ketika mendapatkan kenikmatan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan hal-hal yang membuat kita menjadi senang dan sebagainya, kita tidak merasa itu datang dari diri kita, tidak. Ini lebih sulit lagi daripada dapat musibah. Kalau kita dapat kesenangan, kadang-kadang kita merasa bahwa nih, lihat, saya bisa melakukan ini, saya bisa bikin ini, saya bisa itu, dan sebagainya. Kita juga akan merasa sombong. Nah, jadi orang yang tidak mengucapkan istirja dan tidak mengucapkan hamdalah ketika dia mendapatkan kenikmatan, istirja ketika mendapatkan musibah, itu semua berakar dari kesombongan. Dan kalau sudah dimulai dengan kesombongan dalam diri manusia, kesananya tidak akan ada ketaatan pada Allah. Orang yang tidak bersyukur karena mendapatkan nikmat dengan mengucapkan hamdalah, mengembalikan puji pada Allah Subhanahu wa taala, dia lupa bahwa itu datang dari Allah, sehingga dia lupa dengan ketaatan apa yang harus dilakukan ketika dia mendapatkan kenikmatan. Kan kalau dia dapat nikmat kan, kalau nikmat itu harta, keluarkanlah zakatnya, keluarkanlah sedekahnya, infaknya. Kalau nikmat itu ilmu, maka nggak boleh disembunyikan ilmu itu, harus disebarkan. Kalau nikmat itu tenaga, kesehatan, kesempatan dan sebagainya, kita juga harus bersedekah dengan apa yang kita miliki. Kalau kita juga tertimpa kesombongan ketika musibah, dan kita tidak istirja pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan terjadi kita akan mengeluh, kita akan akan terjatuh dan akan jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul ketika Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin.
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji dzarrah dari kesombongan. Maka kontrollah diri kita, kontrollah hati kita. Supaya jangan sampai ada kesombongan sedikit pun di dalam hati kita. Sebab itulah yang akan menghalangi kita menjadi hamba Allah yang taat. Itulah yang akan menghalangi kita beribadah pada Allah, taat pada Allah, tawakal pada Allah. Pokoknya semua kebaikan itu akan terhalangi dengan kesombongan. Dengan perasaan takabur, kiber. Makanya apapun yang terjadi, kita kembalikan dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena semua yang bisa kita kerjakan ini amat sangat terbatas. Kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Oleh sebab itu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita mendengar khutbah pada siang hari ini, kita bisa selalu terus mengevaluasi diri di mana-mana dalam keadaan apapun supaya tidak ada kesombongan dalam diri kita. Kuncinya adalah dapat nikmat, kembalikan pada Allah dengan membaca hamdalah dan maknai apa itu makna hamdalah itu ya. Kemudian kalau kita mendapatkan musibah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita maknai bahwa itu semuanya merupakan perwujudan dari sikap lemah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti insyaallah dengan cara seperti itu kita tetap akan menjadi manusia taat dan tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik sedang mendapatkan kenikmatan maupun sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan ada faidah dan manfaatnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah